Oke, jadi kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah jadi biasanya aku punya satu pembahasan yang menurut aku agak lumayan menarik ternyata kita melihat kondisi lembaga dakwah hari ini. Nah kalau misalkan kita ngeliat, menurut kalian berdua apa sih masalah lembaga dakwah sekarang? Oke. Ikutin. Mulai dari siapa nih? Sok sekarang aja dulu. Oke, mulai dari aku ya. Jadi permasalahan lembaga dakwah sekarang itu adalah kurangnya ukhuwah yang pertama ya. Karena kalau kita lihat sendiri saat itu kondisi lembaga dakwah tuh kayak terpisah-pisah, kayak mereka tuh jalan sendiri-sendiri gitu. Kayak nggak, kita bahkan di dalam struktur itu kita tidak saling mengenal. Kita hanya sekedar tahu nama atau tidak tahu lebih dalam tentang anggota-anggotanya, sehingga tidak adanya rasa sense of belonging di antara kita ya. Nah ini ya mungkin yang menyebabkan kita ini jadi ngerasa kayak males-malesan, kita nggak ngerjain proker secara niat maksimal gitu. Dan juga mereka tuh apa ya nggak sesuai lah dengan ekspektasi yang mereka dapatkan gitu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya setuju juga untuk masalah ukhuwah ini emang menjadi problematika kita gitu ya. Betul. Padahal di mana kita tuh banyak loh sebenarnya orang-orang muslim, orang-orang yang orang-orang yang sebenarnya care terhadap hal ini gitu. Betul. Tapi karena mereka tidak ada rasa saling memiliki kita sama lain, sehingga ya merasa berjalan sendiri gitu. Dan akhirnya ketika menjalankan sebuah kegiatan gitu ya, mereka tidak akan menjalankan dengan sepenuh hati gitu. Toh juga menurut aku juga yang menjadi permasalahan kita tuh banyak dari kita tuh yang masih kurang melihat ini tuh bisa memberi dampak yang lebih luas. LDF ini bisa memberikan dampak yang lebih luas. Sebenarnya bisa banget. Oke. Tergantung bagaimana mereka melihatnya. Betul. Tapi sebenarnya ini menjadi pembahasan menarik sih ketika ternyata masalahnya cuma di persaudaraan gitu ya, dan lain-lain, merasa saling memiliki gitu ya. Nah tapi kan kayaknya kita tuh nggak baru berdiri 1-2 tahun nggak sih? Iya. Nah, kalau misalkan kita melihat ke belakang kayak ukhuwah di sana justru lebih bagus gitu. Aku ambil contoh di FISIP, kepengurusan Bang Kois gitu. Wah itu sangat menarik, ukhuwahnya persaudaraan di sana bagus banget. Gitu. Nah ternyata kesini-sini malah jadi ada kemunduran. Sehingga kalau menurut aku kayak kita perlu solusi nih. Jadi kalau misalkan menurut mungkin tadi yang paling menarik itu dari yang Hada gitu, tentang ternyata banyak banget yang ngadet gitu ya. Nah menurut dari Hada sendiri nih, apa sih yang kira-kira bisa gitu dijadiin solusi atau tindakan kecil mungkin gitu Terkait masalah yang ada ini, ukhuwah ya. ukhuwah ya. Sebenarnya ya mau nggak mau ukhuwah itu dibentuk dari saling bertemu, ketemu, habis itu ngobrol, habis itu kita di situ bisa bertukar pikiran gitu ya. Soalnya kan ya jelas ada yang namanya tingkatan ukhuwah Islamiyah. Pertama ada ta'aruf, terus tafahum, terus apa lagi? Takaful ya. Ya pokoknya ada tingkatan-tingkatan seperti itu gitu. Kalau misalnya kita cuma di tahap ta'aruf gitu ya, dia menurut aku ya gimana? Cuma sekedar kenal, halo gitu ya. Kalau ketemu halo udah selesai. Kita nggak tahu backgroundnya apa, kemudian permasalahan dia apa, kebutuhan dia apa aja. Menurut aku dari itu sih pertemuan yang lebih intens seperti itu. Oke. Aku juga ingin menanggapi ya, kalau dari yang tadi Hada udah sampaikan tuh sangat setuju banget. Tapi kita kan sebagai lembaga dakwah tuh punya satu tujuan ya. Nah ini juga perlu ditingkatkan, yaitu ada kesadaran bahwa kita sebagai lembaga dakwah tuh harus ngapain gitu. Itu kan sebagai dakwah harus memberikan kebaikan gitu, harus berdampak kepada objek-objek dakwah, kayak kalau misalkan di Unpad kan mahasiswa dan dosen-dosen lain-lainnya gitu kan. Nah itu tuh kita harus tahu gitu, kita harus sadar bahwa kita nggak hanya perlu menguatkan ukhuwah, tapi juga kesadaran kita akan pentingnya dakwah ini gitu. Karena kalau tanpa kesadaran pun itu nanti kalau kita cuma menguatkan ukhuwah tanpa memiliki kesadaran, itu ya jatuhnya sama aja kayak ya biasa-biasa aja gitu, kayak pertemanan biasa. Iya benar sih, aku juga tanpa mungkin tujuan. Aku juga mungkin menyoroti kayak setahun ke belakang itu lembaga dakwah terlalu terfokus pada pengennya proker ini. Jadi eventual. Proker ya. Betul. Kayak yang penting dilihat orang gitu. Yang penting bukan. Yang penting ngikutin monoton aja gitu. Apa yang udah dilakukan tahun lalu. Apa yang dilakukan tahun lalu dilakukan lagi tahun sekarang tanpa tahu esensinya. Betul. Kadang menurut aku ada banyak proker-proker yang sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi, kan memang udah gak relevan gitu. Mungkin niatnya pada saat itu bagus, tapi untuk sekarang kita nggak butuh hal itu lagi. Tapi kira-kira penyebabnya apa sih? Bisa ukhuwah pada lepas? Pada lepas. Nah ini ada kaitannya dengan mungkin
salah satu mungkin apa ya, kayak faktor eksternal gitu yang membuat ukhuwah ini tidak kompak. Salah satunya ya mungkin kita tahu sendiri adalah bahwasannya tuh LDF ini kan pasti nggak berjalan semulus mungkin. Ada hal yang mengganggu kita, mungkin kayak yang tidak suka dengan LDF itu mungkin yang menyebab LDF itu mungkin dia ada lomba ya. Oh iya. Bisa jadi gitu. Ya bahkan juga ada kayak sentimen dari luar itu kalau misalkan bahwa anak LDF tuh kayak begini apa kayak terlalu Islami radikal Islami kayak teroris itu kan sebenarnya mencemarkan nama LDF itu sendiri gitu. Dan ya kita sebagai anak LDF jadi kayak malu gitu dengan identitasnya sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu. Tapi kalau menurut aku gimana? Kalau menurut aku kenapa ukhuwahnya gitu ya? Ukhuwahnya pada hilang gitu ya. Betul. Menurut aku mereka salah mengartikan dari sebuah LDF itu. Menurut aku yang membedakan antara LDF dengan organisasi lain itu adalah posisinya dia itu sebagai apa. Kalau menurut aku LDF itu harusnya sebagai rumah, sebagai tempat kita kembali. Seperti halnya rumah, kita pasti boleh dong keluar, boleh berorganisasi di luar. Tapi ketika kita capek, ketika kita pengen butuh rehat gitu ya, kita kembali kemana? Ke rumah. Dan rumahnya di mana? Di LDF ini. Jadi menurut aku mereka tuh harusnya mengartikan LDF ini sebagai rumah mereka gitu. Dan kalau rumah kan, kalau misalnya buruk gimana? Orang pasti malas di rumah. Betul. Tuh, menurut aku sih gitu. Okay. Dan banyak orang yang pengen masuk LDF tuh pengennya menjadi organisasi yang sama dengan luar. Menurut aku beda sih. Sulit ya. Sulit sih. Oke, kalau misalkan ini aku mungkin ada satu kejadian yang menurut aku agak lumayan lucu gitu. Ketika ternyata banyak banget menormalisasi hal-hal itu. Kan itu pada dasarnya menjadi objek dakwah dong. Oh nih ternyata ini dinormalisasi. Banyak hal yang ternyata memang ternyata keluar dari ajaran-ajaran gitu ya. Nah itu gimana cara kalian untuk pada akhirnya bisa mensosialisasikan tanpa membuat mereka tuh enggan gitu untuk apaan sih? Kok dia gini-gini banget. Jadi bagaimana ternyata ajakan kita tuh menjadi relevan. Belum begitu. Karena gitu aja. Gimana Mas Rais? Supaya relevan ya dakwahnya. Iya kan, ternyata banyak yang normalisasi. Tapi kalau kita ngajakin kayak ya apaan sih gitu. Oke, normalisasi maksudnya gimana sih normalisasi? Kayak misalkan orang udah normalisasi ninggalin sholat. Kalau ajak sholat tuh, iya apaan sih kok lu ngajak-ngajak gua gitu. Kayak mungkin yang perlu dilakukan mungkin pendekatannya harus lebih kita pikirkan lagi bagaimana cara mengajak orang itu, orang-orang yang mungkin udah ya berubah lah. Kan setiap zaman itu orang-orang berubah sifatnya, mungkin tren juga berubah gitu. Kita harus mungkin menyesuaikan dengan tren. Mungkin seperti misalkan orang pada zaman dulu kalau misalkan nggak sholat itu kan pasti dipukul gitu kan. Nah berbeda dengan zaman sekarang yang kalau misalkan dipukul ini langsung lapor polisi gitu. Iya benar kan? sih. Ya ini kita yang pertama tuh pendekatannya harus kita sesuaikan dengan zaman, karena ya beda zaman beda juga pendekatan yang harus kita lakukan. Dari ada? Kalau dari aku menanggapi normalisasi Betul. keburukan ya. Menurut kita jangan kita langsung tolak mentah-mentah hal itu. Ya kita harus perlahan-lahan dong. Toh juga kita lihat lagi ke masa Rasulullah. Oh iya, Masya Allah. Mereka udah menormalisasi hal-hal yang tidak baik kan, kayak bisa menyembah berhala. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung menentang hal itu? Langsung secara terang-terangan melakukan hal itu? Ini salah ya? Enggak, yang dilakukan adalah bertahap dulu. Kayak secara Syria, secara diam-diam, kemudian nanti berlanjut seperti itu. Dan ya mungkin pasti bakal ada penolakan. Ya itu